Sekarang kita ke Ibu Tiza dari Climate Policy Initiative. Apa kabar Ibu? Di kesempatan kali ini senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Tiza. Tapi mungkin pemirsa CNBC Indonesia ingin mendengar terlebih dahulu apa itu Climate Policy Initiative, apa yang dilakukan oleh organisasi Anda dan juga keberpihakan organisasi Anda terhadap penerapan ESG di Indonesia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Safrina. CPI, Climate Policy Initiative adalah sebuah lembaga riset independen. Kami fokus pada pendanaan iklim, pendanaan hijau, ya karena mengingat realita bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk melakukan transisi hijau, agar lebih kompetitif, memperbanyak pekerjaan-pekerjaan pada sektor hijau, dan juga menjaga daya tahan Indonesia terhadap bencana alam yang akan semakin banyak. Maka ketika kita ingin meraup keuntungan di masa depan, kita harus berinvestasi sekarang. Nah, karena investasi tersebut perlu dilakukan, maka Climate Policy Initiative melakukan tracking dan analisis semua pembiayaan dan pendanaan yang terkait dengan isu iklim. Dari mana pembiayaan tersebut berasal, kemana pembiayaan tersebut mengalir, instrumen apa yang digunakan, efektif atau tidak, dan memberi dampak atau tidak. Dan kami juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada sektor keuangan dan pembuat kebijakan sektor keuangan, ya misalnya Kemenkeu dan OJK, bagaimana caranya mengakses lebih banyak pendanaan hijau untuk Indonesia. Baik, di satu sisi bentuk-bentuk apa saja yang sudah dilakukan oleh Climate Policy Initiative dalam hal pembiayaan dan support tersendiri untuk industri di Indonesia menerapkan ESG sejauh ini, silakan. Utamanya transparansi ya mengenai pendanaan itu sendiri, karena sebenarnya pelaku-pelaku keuangan itu perlu tahu sebenarnya tren pasar itu seperti apa. Dan selama lebih dari 10 tahun terakhir CPI melakukan analisis data-data keuangan, ada beberapa asumsi yang ternyata perlu dikoreksi. Jadi misalnya mitos pertama ya adalah bahwa Indonesia memerlukan bantuan asing untuk mengatasi krisis iklim. Nah, sebenarnya data 10 tahun menunjukkan bahwa tidak pernah sekalipun ya ada satu momen dalam sejarah di mana pendanaan asing itu melebihi pendanaan domestik untuk aksi iklim. Selalu Indonesia mendanai aksi iklimnya dengan porsi yang lebih besar ya, 60%, 70% itu sebenarnya pendanaan domestik. Jadi ketika Presiden Trump misalnya mengatakan kami akan menarik diri dan semua pendanaan dari UNFCCC. Kemudian Eropa mengatakan kami akan realokasi budget, kami harus lebih banyak fokus ke defense, kami tidak bisa terlalu banyak memberikan bantuan development aid ke negara-negara berkembang. Perspektif kami setelah melihat datanya dan mengingat datanya selama ini adalah bahwa ya memang dari dulu begitu. Oke, kita sekarang berkurang, tapi dari dulu kita sebenarnya memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menggulirkan pendanaan domestik untuk mengatasi dan mitigasi krisis iklim. Nah, mitos kedua adalah bahwa sektor swasta itu tidak tertarik dengan sektor hijau. Karena memang pendanaan swasta itu diperlukan ya, karena investasi yang diperlukan sangat besar. Nah, mitosnya adalah sektor swasta tidak tertarik dengan sektor hijau, itu juga salah besar. Kalau kita lihat investasi energi terbarukan di Indonesia itu sudah 50% swasta yang handle gitu. Swasta sudah masuk ke dalam sektor energi terbarukan utamanya geotermal, kemudian hidro ya. Memang potensi terbesar energi terbarukan di Indonesia justru solar PV dan disitulah sebenarnya masih banyak PR kita karena sektor swasta belum banyak masuk ke solar PV. Nah itu ada beberapa PR yang perlu kita koreksi, tetapi ini menunjukkan bahwa kalau kita konsisten dan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan di Indonesia itu tidak membendung ya demand untuk energi terbarukan, demand untuk sektor hijau, maka investasi itu akan mengalir dengan sendirinya karena memang sudah menjadi ketertarikan investor swasta. Saya akan tanyakan kepada Bu Tiza, jika ada satu reformasi kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan dampak pembiayaan ESG di Indonesia, berdasarkan data dan pengalaman global yang Climate Policy Initiative sudah lihat selama ini, apa yang paling mendesak untuk dilakukan sekarang di Indonesia? Saya nego ya boleh 2 ya.
Nomor satu adalah bahwa perlu lebih banyak proyek hijau. Karena sebenarnya investor itu sebenarnya sudah sangat tertarik masuk ke Indonesia, sangat tertarik investasi di proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan. Setiap kali kita bertemu dengan perbankan, dengan lembaga keuangan, yang ditanya adalah proyeknya di mana. Saya kasih bayangan saja ya, RUPTL memang sudah bagus, ambisius. Di situ ada target 17 gigawatt pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, solar PV di 2034. Per tahun ini kurang dari 2 gigawatt solar PV. Jadi sebenarnya kalau kita mau, kan investor melihat 17 gigawatt itu angka yang besar ya, dan langsung tertarik, oke, saya mau invest di situ, di mana proyeknya. Nunggu pengadaannya yang lama. Jadi harus jor-joran, kebayang ya, untuk dari 2 gigawatt sampai ke 17 gigawatt harus jor-joran. PLN melakukan pengadaan, dipercepat procurement-nya supaya tercapai target itu dan supaya ada opsi-opsi bagi investor untuk berinvestasi gitu di proyek-proyek tersebut. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan pasar karbon. Karena pasar karbon itu memang kebijakan Perpres 110 sudah baik, sudah memperbaiki dan memberi kejelasan mengenai status pasar karbon sukarela boleh langsung diperdagangkan ke luar negeri gitu ya. Sehingga harapannya memperlancar volume transaksi pasar karbon di Indonesia, kredit karbon di Indonesia untuk bisa dijual ke demand yang ada di luar negeri. Tetapi kalau kita lihat pasar karbon sekarang, harganya masih cukup rendah, $4 per ton, 2 sampai $4 per ton. Beda dengan misalnya Singapura, 8 sampai $16 per ton. Beda dengan Eropa, $60 per ton. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya supply di Indonesia lebih banyak daripada demand, makanya harganya jatuh. Nah, bagaimana kita bisa memperbanyak supply adalah memperketat apa yang kita sebut sebagai apa ya, kan itu kan pasar sukarela ya. Jadi untuk memperketat demand, kita harus mewajibkan beberapa perusahaan untuk memperdagangkan karbon. Baik itu diwajibkan melalui mandatory carbon market maupun itu didorong melalui pengenaan pajak karbon. Di dalam Perpres 110 sudah disebutkan bahwa ketika perusahaan itu melebihi ambang batas emisi, maka dia harus membayar pajak karbon. Tapi pajak karbon itu akan diatur dalam peraturan menteri. Gitu. Jadi pajak karbon itu sampai detik ini belum diatur. Artinya tidak ada paksaan bagi perusahaan untuk melakukan pasar karbon, perdagangan pasar karbon sukarela. Ketika dia tidak diwajibkan ya, dia boleh milih kan, saya boleh masuk ke dalam situ, saya boleh tidak. Saya boleh mengurangi emisi, saya boleh memperdagangkan, saya boleh tidak. Tapi ketika ada ancaman lah ya, ada dorongan sedikit berupa kalau kami tidak berpartisipasi dalam perdagangan karbon ini, kita bisa kena pajak dan pajaknya itu cukup tinggi ditetapkannya, maka disitulah akan membuka dorongan dan likuiditas pasar karbon yang lebih tinggi sehingga demand-nya juga akan lebih tinggi sehingga harga karbon di Indonesia juga bisa kita lihat lebih tinggi. Baik, terima kasih.